Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang troli futuristik. Next. Hmm, Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Indrianingsih Putri, NIM 20240140 Riza Fitriani Istiqomah 11 Erlina Syafira dengan NIM 121, Denisha Novira dengan NIM 138, Tara Dwi Mahendra dengan NIM 144. Next. Sini saya akan menjelaskan introduction. Yang pertama, di Indonesia, supermarket atau swalayan memiliki permasalahan yang lumayan serius, terutama pada hari-hari tertentu. Di era digital saat ini, hampir setiap aspek kehidupan telah disentuh oleh teknologi, termasuk cara kita berbelanja. Konsumen semakin menuntut kecepatan, kenyamanan, dan personalisasi dalam pengalaman belanja mereka. Meski banyak inovasi yang diterapkan dalam e-commerce, pengalaman belanja langsung di supermarket atau swalayan masih relatif stuck. Troli futuristik hadir sebagai solusi digital inovasi yang mentransformasi troli belanja tradisional menjadi asisten belanja cerdas dengan fitur-fitur interaktif seperti kalkulator estimasi, navigasi produk, panduan resep, info diskon, dan integrasi keanggotaan. Next. Masalah kesulitan pemula belanja di supermarket, harga tidak jelas, bingung navigasi, kurang efisien. Contohnya terlalu lama menghitung estimasi belanja, tidak tahu lokasi barang, atau ketinggalan promo. Banyak pelanggan tidak mengetahui total biaya belanja mereka, sehingga di kasir, hal ini menyebabkan belanja impulsif, melebihi anggaran, atau bahkan mengembalikan barang saat antrian. Tata letak supermarket yang besar dan rumit menyulitkan pelanggan, terutama pelanggan baru pertama kali datang atau yang sedang terburu-buru. Tidak. Ketinggalan promo dan diskon sering terlewatkan sehingga informasi tidak disampaikan secara real time atau bahkan tersedia di rak-rak tertentu. Banyak pelanggan yang tidak tahu cara mengaktifasi dan memanfaatkan kartu keanggotaan mereka sehingga melewatkan keuntungan eksklusif seperti point reward dan voucher tertentu yang ada di swalayan atau supermarket. Next. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi, yakni setelah kita melihat beberapa masalah yang telah dijabarkan oleh rekan saya mengenai pembeli yang kesulitan pada estimasi dan juga beberapa masalah umum yang sering terjadi di swalayan. Jadi kita merumuskan suatu solusi dari masalah yang tadi barusan kita dengar, yakni menggunakan troli belanja yang mana troli ini sangatlah dibutuhkan bagi para pembeli, terutama untuk menampung barang-barang yang mereka beli, terutama untuk skala yang lebih besar dari sekedar beberapa belanja atau estimasi belanja yang kecil saja. Jadi di sini kami merumuskan bahwasanya ini bukan sekedar troli, tapi memiliki beberapa fitur utama yang mungkin akan baru bagi sebagian
masyarakat atau juga pengguna atau juga buat untuk pelanggan, yakni yang pertama di sana terdapat tablet atau mungkin perangkat yang bisa kita gunakan, di mana di dalamnya ada aplikasi, uh, di mana aplikasi ini terdapat info potongan harga yang pertama, kemudian berikutnya yakni panduan masak digital, mungkin bagi pembeli terutama untuk pengguna wanita terutama pasti akan dibutuhkan bagi ibu rumah tangga terutama, yakni panduan masak digital ataupun juga rekomendasi untuk beberapa bahan atau alat masak. Dan berikutnya yakni ada kalkulator belanja di mana di sini bentuknya tidak real seperti kalkulator, namun fungsinya yakni untuk menghitung estimasi dan kemudian bagi pembeli baru terutama atau untuk ruang lingkup swalayan yang lebih besar dapat menggunakan navigasi peta supermarket di mana terdapat informasi mengenai letak barang yang kita cari dan juga yang terakhir ini aktivasi member. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita next untuk slide berikutnya. Yang pertama yang seperti tadi saya jabarkan yakni mengenai fitur trolley yang mana ada kalkulator estimasi belanja, yakni kita bisa scan barcode yang ada atau yang ada di dalam bukan di dalam, tapi di mungkin bungkus dari belanjaan yang mungkin akan kita beli, di mana ketika kita bisa scanning, setelahnya kita bisa melihat sekiranya barang itu harganya berapa dan kemudian apabila kita butuh untuk jumlah skala yang lebih besar, total harga bisa kita otomatis bisa lihat sehingga kita dapat menyesuaikan budget dengan apa yang ingin kita beli untuk menghindari mungkin kelebihan budget. Maaf, bukan kelebihan budget, tapi mungkin untuk menghindari kelebihan belanja karena tidak sesuai dengan budget atau uang yang dibawa ataupun e-money yang dibawa. Di bagian bawah tablet terdapat sensor untuk scan barcode pada barang seperti tadi yang saya jelaskan. Setelah scan akan muncul pada tablet beberapa jumlah barang yang diambil dan total harga dari jumlah harga barang yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk fitur kedua, navigasi peta supermarket. Di dalam tablet, terdapat fitur peta supermarket yang menggambarkan lokasi barang yang ingin dicari. Ini dapat memudahkan dan mempersingkat waktu pelanggan dalam mencari barang yang ingin dibeli. Next. Untuk fitur yang ketiga, panduan bahan masakan. Rekomendasi resep berdasarkan barang yang di-scan. Di dalam tablet, terdapat fitur yang dapat menampilkan berbagai rekomendasi masakan berdasarkan barang belanjaan, dilengkapi dengan resep masakan yang dapat dikustomisasi sesuai dengan preferensi. Oke, fitur yang keempat adalah notifikasi promo, alert diskon atau potongan harga yang terbaik. Banyak pelanggan yang melewatkan diskon karena tidak melihat label fisiknya. Oleh karena itu, fitur ini memastikan mereka tahu langsung lewat layar tablet. Situs ini bisa menampilkan promo terbaik dari berbagai brand di kategori serupa. Barang dan harga yang dicoret lalu menampilkan harga yang sudah didiskon. Dan bisa juga saat pelanggan mendekati area promo, layar tablet otomatis mengeluarkan notifikasi singkat disertai gambar dan harga. Next. Fitur yang kelima adalah aktivasi member atau integrasi member via QR Code di tablet. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk memeriksa status member supermarket secara langsung melalui tablet yang terpasang di troli belanja. Proses aktivasi
Ini hanya memerlukan beberapa detik saja. Member cukup membawa kartu dan memindai QR code di tablet tanpa harus mengetik secara manual atau login secara konvensional. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan tantangan dari produk kami. Jadi, troli futuristik kami itu dirancang untuk menghemat waktu dan juga untuk mengurangi kebingungan pembeli, terutama bagi mereka yang masih baru berbelanja di supermarket. Jadi, dengan teknologi digital yang sudah terintegrasi, troli ini menawarkan fitur-fitur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti tadi ada kalkulator, ada navigasi peta, ada panduan bahan masakan, informasi potongan harga, dan juga fitur akuntansi member. Dan tentunya semua fitur ini itu membuat proses belanja jauh lebih praktis, efisien, dan juga terarah. Namun ada beberapa tantangan yang kami hadapi dalam mengembangkan troli futuristik ini. Yang pertama adalah masalah biaya produksi yang cukup tinggi, karena perangkat keras dan sistem digital itu digunakan memerlukan teknologi yang canggih. Yang kedua itu kolaborasi dengan pihak supermarket yang tentunya tidak mudah, karena setiap supermarket itu memiliki sistem dan juga kebijakan masing-masing yang perlu disesuaikan. Tantangan-tantangan ini itu adalah hal yang nyata, namun bukan berarti tidak bisa diatasi. Jadi, secara keseluruhan, futuristik adalah solusi inovatif yang berbasis design thinking yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman berbelanja lewat pendekatan digital yang cerdas. Konsep ini efektif, mudah dipahami, dan juga sangat berpotensi untuk diterapkan di masa depan, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan juga terintegrasi. Demikianlah beberapa yang kami bisa sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.